Tapi kan katanya kota hutan ya, katanya kan ramah lingkungan, green energy. Harusnya kagak pakai AC tahu Pak. Ya nggak sih? Dingin secara natural. Secara AC itu kan yang justru penyumbang gas emisi terbesar. Kalau memang katanya kota hutan masa pakai AC, itu kan defeats the whole purpose. Betul. Siapa tahu AC-nya dari solar panel, kan kita nggak tahu Ya, mana. bisa Siapa, jadi. semoga Kamu ya berprasangka dari baik solar ya? panel ya, bukan batu bara dari Kaltim ya. Semoga. Tapi tau nggak, yang paling sedih di semua ini kan Pak Abbas kan called out the tukang AC. Kalau gue jadi tukang AC-nya gue takut sih jujur sih. Di call out sama menteri sama presiden. Sama Menteri PUPR Iya ya. sih, Iya, semua oke, lah delala kamarnya presiden AC-nya nggak dingin. Aduh. Ya jadi kepada siapapun tukang AC di Istana Garuda di IKN, semangat terus hidupnya. Nah, anggarannya tuh gede kan IKN? Iya, banyak, gede banget. Itu dianggarkan 466 triliun. Nah, itu aja 20%-nya sepanjang 5 dari tahun. Kan? 20%-nya itu dari APBN. Yes. 466. Nah, itu total cost of the project kan? Dia bukan Yes. tahun ini dia ngambil segitu. Yes, 20% dari APBN dan diharapkan kan selebihnya itu dari investor. Tapi kan sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Banana, aku inget banget pas kita waktu itu musyawarah yang debat capres, cawapres, ada yang bilang banyak investor asing loh. Kata enggak loh. Nah, udah Berarti dibantah omongan debatnya sendiri. salah dong? Udah dibantah sendiri, nggak ada investor. So far sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Ada investor lokal yang rasa-rasanya juga mungkin kepentingannya bukan kepentingan. Ya kepentingannya bermacam-macam. Kenapa kemudian akhirnya invest di IKN gitu. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Ada seorang pakar mengatakan bahwa ini kayak perpres yang ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan dan kelihatan bahwa kepepet sekali. Ya, kepepet sekali sehingga memberikan ekstra karpet super merah kepada investor, padahal selama ini juga udah dikasih karpet merah, tapi ini pemanis yang luar biasa sedemikian sehingga satu tadi seperti saya katakan kami banyak meliput apakah memang betul ini yang diinginkan oleh investor asing. Jangan-jangan investor asing itu belum mau, termasuk orang-orang kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, raja-raja, pangeran-pangeran yang kelihatannya dekat dengan Presiden Jokowi bahkan secara personal, karena belum punya kepastian apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dengan sangat serius. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Ya, karena dalam pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk di tim sinkronisasi dan parpol-parpol, Presiden terpilih Prabowo itu nggak menyinggung atau tidak membahas secara khusus tentang IKN. Yang dibahas adalah program unggulannya dia, yaitu makanan bergizi. Makan siang gratis. Ya, ini kan programnya Presiden Jokowi, ya.
yang karena Presiden Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas sejauh ini di parlemen dengan didukung oleh parpol-parpol, kemudian undang-undang IKN itu bisa disahkan ya, termasuk waktu itu masih didukung oleh PDIP yang sekarang berseberangan jalan. Nah, tapi apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya sesudah 20 Oktober dilantik akan menjadikan IKN ini program unggulan sedemikian sehingga upaya untuk mempercepat, memprioritaskan pembangunan IKN ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu pertanyaan besarnya. Dan investor ini kan, ini era di mana semua orang itu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sebuah negara. Dari media, pemberitaan media, kutipan-kutipan berbagai pihak, termasuk pihak yang pro kontra, itu dibaca oleh investor semuanya. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan ibu kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan, tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan, sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo, sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Nah, jangan-jangan ini sebetulnya yang membuat investor itu belum merasa yakin. Investor kan kalau menanamkan uangnya butuh kepastian. Tidak hanya kepastian mulutnya Presiden, kan yang ngomong adalah, menjamin adalah Presiden Jokowi. Tapi sesudah tanggal 20 Oktober, dia bukan Presiden lagi. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Gesture dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN ini prioritas buat pemerintahannya itu belum kelihatan. Nah, kalau ternyata Presiden Prabowo lebih mementingkan program prioritasnya sendiri, yaitu misalnya makanan gratis yang notabene juga bisa menghabiskan sekitar 400-an triliun lebih, hampir sama, mirip-mirip lah sama pembangunan IKN ini kan. Nah, itu tentu kan yang akan terjadi adalah perlambatan. Sangat kecil kemungkinan bahwa IKN ini mangkrak, dan kita lihat Pak Jokowi sendiri dalam beberapa pernyataan bersama Pak Prabowo telah berjanji, dan itu semua ada media massa juga, bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan IKN. Jadi kalau yang saya lihat itu hanya mungkin mengenai Kepres, ya itu tergantung lagi, karena memang di tahap untuk pelantikan presiden itu kalau nggak salah di ibu kota negara, ya, dan disaksikan nanti Bang Refli yang lebih paham ketatanegaraan boleh membetulkan ya. Intinya bahwa pengambilan sumpah jabatan presiden dan wapres itu di hadapan MPR ya, Bang Refli ya, dan itu kalau nggak salah tanggal 20 Oktober. Kebiasaan ya, walaupun dalam konstitusi tidak ada tanggal 20 Oktober, tapi dalam konstitusi itu ada menyebutkan di ibu kota negara. Jadi saat ini pembangunan plaza legislatif yang kemungkinan di batch 3, tahap 3 itu belum ada. Faisal Assegaf memberikan kritik menohok kepada juru bicara Presiden Jokowi, Sylvester Matutina, terkait dengan proyek IKN yang disebut akan mangkrak usai Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Memang, sebelumnya Jokowi disebut akan berkantor di IKN Kalimantan Timur selama 40 hari, mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024. Ia berencana berkantor di ibu kota baru menjelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah agenda seperti sidang kabinet dan groundbreaking proyek pembangunan IKN sudah dilaksanakan.
Namun ternyata Jokowi tidak berkantor di IKN selama 40 hari penuh. Maka Bang Silver, kita boleh saja membuat sajak narasi yang indah untuk menutupi kegalauan Pak Presiden Jokowi. Tetapi realita mengatakan usai tanggal 20 nanti ada perbedaan yang signifikan antara Prabowo yang sudah melihat jalan panjang situasi kepemimpinan yang amburadul ini. Hal itulah kenapa Faisal Assegaf terus mempertanyakan proyek IKN yang menurutnya akan mangkrak lantaran dari gestur politik yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto. Prabowo seperti tidak minat untuk melanjutkan IKN. Ia lebih memprioritaskan terkait dengan ketahanan pangan dan juga gizi masyarakat. Karena itulah Faisal Assegaf menyebut bahwa ada kepanikan Jokowi jelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Saya mau juga beri masukan buat kawan-kawan di lingkaran Jokowi untuk berhenti euforia, menitipkan beban kepada Prabowo yang dipilih oleh rakyat. Tidak ada satu sejarah di Republik ini peralihan kekuasaan itu dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto. Pak Harto melakukan tindakan yang spesifik kepada Soekarno. Begitu juga dari Soeharto kepada Habibie, Habibie menjalankan agenda untuk kepentingan melindungi Soeharto dan menjalankan proyek-proyek strategi Soeharto. Proyek penerbangan di Bandung tutup, tidak jalan, bangkrut. Begitu juga Habibie yang dikenal dekat dengan Gus Dur. Gus Dur juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Habibie. Dan seterusnya dan seterusnya. Jokowi kepada SBY yang jelas-jelas berharap jembatan Selat Sunda nilainya 200 triliun yang bisa memperkuat rasa persatuan nasional kita, bisa terjadi mobilisasi ekonomi yang efektif, diabaikan oleh Jokowi. Bahkan dalam kasus skandal dalam proyek Hambalang, Jokowi melakukan provokasi bahwa SBY gagal